Sahabat berbagi, kita jumpa lagi dengan saya, Ahmad Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Saya sekarang akan menyampaikan curhatan ini nih terhadap pemerintah. Hasil penelitian kami di lapangan tentang BI checking yang dianggap sebagian masyarakat, mungkin sebagian besar, atau saya mewakili sebagian besar masyarakat, BI checking yang dianggap menghambat kepada kredit. Tempo hari teman saya karena kelilit hutang, karena dampak COVID Corona, terlilit hutang, akhirnya dia berupaya pinjam uang ke bank, ke KUR. Nah, ini kalau sekarang triliunan diturunkan KUR oleh Bapak Menteri, ya, bahwa KUR ditambah lagi sekarang, ini Pak Menteri ini praktek di lapangan itu, bank itu tetap menggunakan sistem bank, sistem BI checking. Ya, tidak mudah di lapangannya itu tentang KUR itu. Ya, ketika daftar KUR salah satunya adalah KTP, ya, atau BPKB atau apa, dari mulai KTP dulu. KTP di situ ketika diusulkan ke KUR, di situ ada alasan tidak lancar, memang lunas, tapi tidak lancar dianggapnya membayar sebuah kredit di sebuah bank atau di sebuah cicilan yang hanya 200.000 atau 300.000. Di situ dikatakan tidak lancar oleh BI, langsung di-cut itu oleh KUR ini. Nggak dapat kredit dari KUR ini. Hanya 200.000. Padahal kalau dari KUR bisa keluar 15 juta, 25 juta, dan seterusnya. Bisa mendongkrak perekonomian secara pribadi dan keluarga orang tersebut. Dan keluarga orang tersebut juga bisa mewakili tingkat ekonomi bangsa ini. Ya, tingkat ekonomi bangsa ini. Jadi kalau orang mau memiliki modal dari bantuan pemerintah melalui KUR, ini belum sinkron dengan langkah-langkah BI yang belum dianggap solutif terhadap aplikasi dari pemaparan atau keputusan atau kebijakan pemerintah. BI ini kan punya hukum khusus, lex specialis. Jadi dalam undang-undang ini lex specialis itu bisa menyampingkan hukum yang umum. Lex specialis derogat kan, ya. Jadi bisa menyampingkan hukum yang umum. Ketika BI keluar, bank ini nurutnya nggak ke pemerintah. Bank BUMN sekalipun nggak mengikuti, sepertinya gitu, dianggap gitu. Mohon maaf nih, atau boleh diduga lah. Jangan sampai saya ini disalahkan. Padahal saya ini demi rakyat, demi umum, demi lancarnya aplikasi di lapangan tentang kemudahan-kemudahan ya dari pemerintah. Kemudahan-kemudahan dari pemerintah sampai menggelontorkan triliunan ya untuk mensubsidi dana KUR. Praktek di lapangan itu bank-bank itu turutnya tetap aja terhadap BI checking, terhadap BI, dia manutnya terhadap BI. Ya, karena banyak kepentingan-kepentingan bank terhadap BI. Jadi takutnya itu bukan sama pemerintah kelihatannya. Jadi si bank-bank ini takutnya terhadap BI. Nah, ini praktek di lapangan, Pak Menteri. Praktek di lapangan seperti itu. Jadi mereka takutnya sama BI. Hanya terganjal gara-gara 200.000 tidak lancar membayar, maka KUR batal. Nah, ini kan menyakitkan. Menyakitkan ditanggapi oleh masyarakat yang sedang terseok-seok membutuhkan uang, modal, dan sebagainya untuk beli beras, untuk hanya sekedar bertahan hidup. Sekarang itu hanya terganjal 200.000. Hutang bank online atau apa gitu. KUR terhenti KUR-nya. Jadi KUR ini sensitif banget. Nah, ini harus jadi catatan dan PR buat pemerintah bahwa kalau kebijakan mudah dari pemerintah, lunak dari pemerintah tentang KUR misalkan, BI checkingnya, orang BI-nya, lembaga BI-nya harus linier, harus seimbang juga, harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dianggap membantu perekonomian masyarakat sehingga berdampak kepada perekonomian bangsa ini. Tapi BI sepertinya tidak mampu memberikan solusi itu, atau diduga lah, supaya tidak nyangkut hukum nih, diduga. Sehingga praktek di lapangan bahwa mau pinjam uang 15 juta, 10 juta, 25 juta dari KUR atau berapa dari KUR, ya ternyata hanya terganjal oleh 200.000. Aduh, ya Allah. Itu satu. Aduh, sebentar dulu ya. Bentar dulu. Satu lagi, ketika suaminya ini memakai KTP, dicek di KUR, tidak punya ganjalan apa-apa, aman. Ya, ketika si bank itu meminta data, mana KTP istrinya? Mana KTP istrinya? Dikeluarkanlah KTP istrinya. Istrinya kolek 2. Ya, istrinya kolek 2. Sudah di-cut lagi itu KUR, nggak keluar lagi. Nggak jalan lagi itu KUR. Masya Allah. Ini praktek di lapangan, Pak Menteri, Pak Presiden, ini praktek di lapangan seperti itu. Masa hanya ingin pinjam bank harus cerai dulu, harus memisahkan kartu kakak dulu, harus memisahkan KTP dulu, harus keluar akta cerai dulu, 2, 3, 4 bulan Pak, Bu. Itu tentang akta cerai. Ya, keburu kolab. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang lunak, yang bagus, terima kasih Pak Presiden. Ya, itu hanya terhambat hanya gara-gara KTP istri kolek yang tidak ditoleransi oleh BI. Bank-bank penerima, bank-bank penyalur KUR ini, terutama bank BUMN, itu tetap manutnya itu ke BI. Ya. Selama BI-nya tidak selaras, selama BI-nya aturannya tidak dipermudah, ya terhambatlah ekonomi di lapangan. Nggak ada lagi uang di lapangan, uang di pasaran, tetap tertunda di bank ini. Ini keluhan masyarakatnya ya. Izin, saya tidak sembarangan nih ngobrol. Saya 15 tahun di DPRD, terakhir kemarin saya ketua dewan. Ya. Saya juga pimpinan Dewan Indonesia. Ya. Saya mengerti kondisi masyarakat. Dan izin Pak Presiden, Pak Jokowi, saya ini adalah ketua tim ses Pak Jokowi ini. Ya, di Kota Cimahi ini. Saya ketua tim sesnya. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu. Ya. Di sini ayo sharing lah. Ya, sharing dengan kita bagaimana cara mengantisipasi ini. Jangan sampai kondisi ekonomi di masyarakat itu kolab. Udah pendidikan merosot, kesehatan, keamanan, kan. Sekarang ekonomi. Kuncinya kan di ekonomi dulu, baru ke yang lain-lain itu berdampak. Kuncinya makan dulu, baru orang bisa berusaha, bisa bekerja. Nah, tolong kebijakan pemerintah ini linier dengan kebijakan BI, tidak terhambat oleh kondisi BI. BI ini sangat sensitif sekali BI ini. Ya, coba ini kan kondisinya emergensi. Ini kondisinya force majeure. BI tidak harus lagi terlalu ketat kayak dulu. Ini kondisinya dampak COVID. Dan dampak COVID ini sudah merenggut nyawa, mengambil uang, menyerap anggaran yang dialihkan semuanya APBN, APBD juga semua ke situ. Ya, ini kan COVID Corona ini juga nggak jelas kapan berakhir. Terus ketika kita sambil menunggu COVID Corona berakhir, ekonomi tetap harus berjalan. Nah, sementara sumber ekonomi ini kan bank, uang itu kan ada di bank. Ya, uang itu ada di bank. Ya, kenapa banknya susah mengeluarkannya hanya dengan gara-gara KTP, gara-gara uang terhambat 200.000. Nah, ini tolong nih, ya. Ini curhatan demi masyarakat, demi umum. Ya, makanya sekarang marak tuh di Bank Emok, Kosipa, ya, rentenir. Ya, karena bank susah mengeluarkan, maka Bank Emok jawabannya, maka Kosipa jawabannya, ya, maka rentenir jawabannya untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan usaha dan seterusnya. Ya, karena bank dianggap
tidak kooperatif dan tidak familiar dengan rakyatnya. Ya. Bank ini kan, bank BUMN ini kan uang negara. Ya, sistem ya kita ngikut sistem apapun juga. Hanya sistem jangan terlalu sensitif sehingga menghambat. Ya, kembali lagi ke BI. Tolong bapak-bapak yang di atas di Jakarta ya, kaji ini supaya ekonomi selamat. Saya demi bangsa ini ingin selamat saya. Ya, negara ini ingin selamat. Jangan sampai semakin terpuruk ini. Tolong Pak Presiden, itu dulu curhatan saya nih, Pak Menteri ya. Curhatan saya. Ini kebijakannya bukan di tingkat pimpinan daerah, bukan. Pak Menteri dan Pak Presiden. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Ini hanya sekedar curhatan demi rakyat, demi saya, demi semua. Agar ekonomi, demi negara, agar ekonomi bertahan minimal. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Saya manusia biasa, tak ada gading yang terletak, tak ada mawar yang terberduri, kan seperti ikan gabus, lebih cepat lebih bagus sebenarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Jangan lupa, channel ini adalah channel judulnya Cara Agun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.